Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugrah Rizky Pradana dengan NIM 2406070036. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Pendekatan Prinsip Perkembangan Motorik dalam Pembelajaran Penjas di Sekolah. Pada umumnya, pendekatan prinsip perkembangan motorik sangat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran penjas di sekolah. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana anak-anak berkembang secara fisik dan bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan tahap perkembangan motorik masing-masing siswa. Selanjutnya itu tujuan. Di sini ada tiga tujuan. Yang pertama yaitu memahami prinsip-prinsip perkembangan motorik. Yang kedua yaitu mengintegrasikan pendekatan perkembangan motorik dalam pembelajaran penjas. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi potensi bakat olahraga berdasarkan tahap perkembangan motorik pada anak. Selanjutnya yaitu prinsip perkembangan motorik. Pada umumnya, pertumbuhan dan perkembangan motorik merupakan suatu perubahan dalam gerak yang dialami manusia dari masa dia balita hingga masa tua. Pada pertumbuhan dan perkembangan motorik pada manusia memiliki beberapa tahapan yang sesuai dengan usianya. Prinsip perkembangan motorik mencakup perubahan yang berlangsung secara bertahap dari gerakan sederhana menuju gerakan yang lebih kompleks. Seperti pada kali ini yaitu prinsip utama. Pada prinsip utama memiliki tiga prinsip utama yaitu perkembangan berlangsung dari kepala ke kaki atau cephalocaudal. Yang kedua yaitu dari gerakan sederhana menuju kompleks atau proximodistal. Yang ketiga dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan eksternal seperti lingkungan dan pola latihan yang diberikan. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan motorik. Pada tahapan perkembangan motorik kali ini terbagi menjadi empat. Pada masa bayi masih memiliki refleks bawaan. Yang kedua itu masa kanak-kanak awal pada perkembangan keterampilan dasar seperti berjalan, berlari. Masa kanak-kanak akhir itu memiliki kemampuan koordinasi dan keseimbangan. Dan yang terakhir pada masa remaja itu memiliki keterampilan motorik khusus untuk olahraga. Pada tahapan perkembangan motorik kali ini, anak-anak melalui beberapa tahapan perkembangan motorik, dimulai dari refleks bawaan saat bayi hingga penguasaan keterampilan motorik spesifik pada masa remaja. Setiap tahap membutuhkan pendekatan berbeda untuk melatih keterampilan fisik seperti koordinasi, keseimbangan, dan teknik olahraga tertentu. Selanjutnya yaitu penerapan dalam pembelajaran penjas. Pada penerapan dalam pembelajaran penjas kali ini memiliki tiga strategi. Yang pertama yaitu memberikan aktivitas sesuai dengan usia dan kemampuan. Kedua, menggunakan permainan untuk melatih keterampilan dasar. Yang ketiga, yaitu meningkatkan variasi latihan dengan sesuai tahap perkembangan. Pada penerapan dalam pembelajaran penjas kali ini yaitu pembelajaran penjas di sekolah harus memperhatikan tahapan perkembangan motorik siswa. Misalnya nih, pada usia kanak-kanak, pembelajaran dapat difokuskan pada permainan yang mengembangkan keterampilan dasar seperti berlari dan melompat. Sementara itu, untuk remaja, program latihan lebih diarahkan pada keterampilan olahraga yang lebih spesifik seperti permainan tim atau teknik individu. Selanjutnya yaitu identifikasi bakat olahraga dalam perspektif perkembangan motorik. Dalam mengidentifikasi ada tiga langkah-langkah. Yang pertama yaitu dengan pengamatan. Melalui pengamatan mendapatkan evaluasi kemampuan dasar motorik seperti misalnya pada kelincahan, kekuatan, dan keseimbangan. Yang kedua yaitu tes dan latihan. Pada tes dan latihan ini seperti lari cepat, lompat jauh, atau lempar bola. Yang ketiga yaitu pemetaan potensi.
Setelah melaksanakan evaluasi kemampuan maupun tes dan latihan, saat terakhir yaitu langkah terakhir yaitu pemetaan potensi. Cocokkan hasil tes dengan cabang olahraga tertentu. Jadi setelah mengevaluasi dan melakukan tes, pada langkah terakhir yaitu melakukan pemetaan atau pengelompokan sesuai dengan cabang olahraga yang digulat, yang dilakukan. Selanjutnya yaitu ada tantangan dan solusi. Pada tantangan kali ini terdapat dua tantangan. Yang pertama yaitu kurangnya fasilitas di sekolah. Yang kedua yaitu perbedaan tingkat perkembangan pada anak. Namun pada tantangan tersebut terdapat juga solusi yang diambil. Yang pertama yaitu kolaborasi dengan pihak terkait atau klub olahraga. Yang kedua itu pelatihan guru penjas tentang perkembangan motorik. Pada tantangan utama, pada tantangan ini dalam penerapan perkembangan ini yaitu adalah keterbatasan fasilitas di sekolah dan perbedaan tingkat perkembangan motorik di antara siswa. Solusinya itu meliputi yang tadi, meliputi pelatihan guru untuk memahami perkembangan motorik dan penyediaan fasilitas dasar untuk eh, mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini terdapat dua kesimpulan. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis perkembangan motorik membantu anak berkembang sesuai potensinya. Yang kedua yaitu identifikasi bakat olahraga sejak dini dapat meningkatkan partisipasi dan prestasi di bidang olahraga. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.